Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ghummah wa mahadzul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Terima kasih. Terima kasih. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati, kalau mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai, kalau mau rame sama saya, biar jelas dulu, Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Jadi saya cuman sekedar ustadz di para pencari Tuhan. Teteh masih ingat yang jadi ustadz di para pencari Tuhan? Sama Bang Jack yang jadi ustadz takut banget sama istrinya, yang jadi ustadz bari dagang cau teh yang namanya Ustadz Ferry, itu aku ya. Kelihatan dalam sinetron itu takut sama istri, ya aslinya mau sarua bae. Yang saya hormati dan sama kita muliakan guru-guru saya, kiai kita. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas para kesepuhan, mohon ikhlas orang-orang tua saya. Saya mau ceramah kelihatannya padahal mah neangan duit ya kek. Mohon ikhlasnya. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Haji Muhammad Dahlan, mohon ikhlas DKM. Ketua PHBI Al-Mukarram Bapak Haji Fahrudin, mohon ikhlas Pak Haji. Pak Camat Cikupa Bapak Supriyadi, Bapak Kepala Desa Pasir Gadung Bapak Didin Samsudin SIP, mohon ikhlas saudaraku. Kalau saya ceramah kurang berkenan, ikhlasin aja. Yang paling penting yang perlu saya kasih tahu bahwa uang yang sudah masuk di saya tidak bisa diambil lagi. Yang saya hormati Bapak Jaro Saidan, Bapak RW Edo, Bapak RT Asmuni, Bapak RT Rahmat, Bapak RT Robet, dan
Sahibul wakaf keluarga Masjid Baitul Amin, Bapak Haji Harmen Harahap, dan emak-emak saya, teteh saya, nini saya, abang-abang saya, adik-adik saya, para santri, spesial juga buat tim hadroh. Saya nggak sebutin satu-satu namanya, tokoh-tokoh pemuda saya nggak sebutin karena emang nggak ditulisin, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Di jama' aja kulluhum sadayana, everybody I love you full. Mohon maaf, saya takut legging saya rembes karena kursi sama penceramahnya gedean kursinya. Saya ceramah agak santai aja, kuat sampai jam 12 kuat, sampai jam 1 kuat, sampai setengah 2 juga saya enggak. Terusin aja tapi kas subuh gitu tenan. Pernah di sini Ustadz ceramah sampai 2 jam, pernah ada. Oh iya, yang 2 jam juga ada, 3 jam juga ada. Wow, udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Ya kenapa saya ceramah jarang syuting sama Parto sekarang? Karena grup saya Parto di DPR, dia selalu teriak buat rakyat, buat rakyat. Saya nyautinnya pelan. Rakyat yang mana, gua aja temennya nggak dibagi. Kenapa saya sekarang jarang syuting sama Parto sama Eko? Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya sering diundang dakwah. Saya jarang syuting sama dia karena emang udah nggak diajak. Karunya aing bener ya. Untung baik ya pasir gadungnya. Pasir gadung sekieu lobana, bung ngebadag loba jasa. Semuanya masya Allah. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya iyalah. Ayah sisana meureun. Wah dinyaut di belakang tekor, cina tekor. Jadi mohon ikhlas ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Jadi kalau malam hari ini saya ceramah kebetulan mewakili pelawak, bukan mewakili MUI atau mewakili pondok pesantren. Jadi mohon ikhlas kalau ceramah saya kurang berkenan, ikhlasin aja. Resep teresep tempokeun bae. Mun kira-kira teresep nyeri hati gerak balik aing milu. Saya belum nengok temanya. Panjang maca bari kieu nyeri beheung aing. Dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar dan jujur dalam bermasyarakat. Terus baca besorangan. Panjang-panjang ting. Tapi resep saya resep ini. Ini yang disebut al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang kerja sebagai karyawan biar cepat naik bagiannya, biar di informasinya di sini banyak teman-teman karyawannya. Alhamdulillah, biar berkah sehat panjang umur. Biarin nggak kaya nggak masalah asal sehat, bener, daripada duit miliaran besok masuk rumah sakit buat apa ya. Mendingan kita nggak masuk rumah sakit, emang nggak ada biayanya. Abang-abang saya dari Babinsa, Binamas, terima kasih saudaraku. Supaya enak, tadi guru kita udah ceramah tadi guru kita. Itu bagian benernya, sekarang bagian PA-nya. Jadi kalau bener terus nggak seru. Yang ceramah saya rada miring-miring. Ya, ya Bu ya.
Seneng teteh ketemu saya, seneng. Kita kumpul seneng ya. Kita Isra Mi'raj seneng teteh. Emak senang. Beneran? Jujur? Coba saya tanya, kalau kau seneng hati bilang hore. Bener. Di sini bebodo doang ya. Kalau kau seneng hati bilang hore. Cakep udah. Jujur tamah. Ya. Ya teh. Tembak dododor, tembak dododor. Resep. Waktu ku kecil tak tahu yang mungil. Kalau ceramah di depan ibu-ibu itu setrumnya lebih kenceng. Tapi nengok aja ke bapak-bapak, gampang lobet aku. Jadi kita ngomongin tembak, dodor, tembak. Udah langsung. Nggak apa-apa teh. Hidup tuh mesti nyari senang, jangan nyari susah. Orang di atas panggung yang nggak mau ketawa itu kelihatan cemberut, kelihatan. Satu, kalau enggak sakit, kurang sehat. Yang kedua, yang nggak mau ketawa itu karena banyak utang. Makanya kelihatan, saya selalu mengajak ketawa itu sehat. Bener teteh. Makanya ntar praktekin, karena ceramah saya babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga harus karena yang ceramah ngajak. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmunya ilmu udah aja pusing amat. Nasib dipikirin, nasibnya sendiri nggak mikirin kita. Bener teteh, bebasin, jangan pusing-pusing. Oke, ya teh. Jadi malam hari ini kalau teteh mau bener mau ngaji sama kiai, ini namanya syiar. Syiar itu harus rame. Kalau taklim majlis itu harus bener karena ngaji. Kalau syiar harus rame. Suksesnya acara karena rame. Makanya saya tanya babnya bab. Karena capek teteh, hidup tuh capek. Mikirin suami capek, mikirin anak juga capek. Bener? Kadang-kadang kita mikirin orang, yang kita pikirin nggak mikirin kita. Benar teteh? Capek nggak gitu? Capek, makanya mendingan baik. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main, jadi jangan kebangetan serius. Kenapa suami istri berantem? Karena terlalu serius. Marah, monyet sih. Gua kata suaminya galak ya, monyet sih. Memang sore berantem ngomongin monyet, begitu malam monyet dipakai juga. Mau monyetan teuing, monyet. Itu lucunya, berarti hidup lucu nggak bu? Teteh setiap hari rumah tangga ada keselnya pasti. Berantem mah berantem, waktunya bunting mah bunting aja. Bener. Ngamuk mah ngamuk, waktu nereneh mah reneh deui. Ngajuru nyerit, mak nyeri, bapak nyeri. Setiap ngajuru teriaknya nyeri. Tahun harap mah gitu deh, baik nyeri. Atuh lain nyeri beki meureun. Hadrohnya udah, tawasulnya udah, ceramahnya udah, qorinya udah, tinggal saya bagian biduan. Ya, tinggal bagian hahaha. Benar. Kalau tadi ustadznya ceramahnya enak, suaranya bagus. Sayang, kalau sayang nggak jelas. Ya, yang penting saya pengen teteh senang, emak girang, nenek biar sehat panjang umur. Ya, jangan mikirin suami capek teteh. Biarin suami hidung, yang penting punya. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah terus tapi nggak pernah ngasih? Artinya bapak, hai, istri kita tuh nggak butuh banget kita. Bapak lihat, istri kita tuh nggak butuh banget kita. Hai, senggol dong. Lihat,
Saya tanya lagi, biarin Bu kita pergi ke pasar nggak bawa suami, asal bawa ke toko emas juga nggak dianterin suami, nggak masalah asal udah bawa. Buat apa kita ke pasar bawa suami tapi nggak bawa bapak? Senggol dong. Artinya istri kita tuh nggak butuh banget kita. Yang dibutuhkan oleh istri kita adalah terima kasih. Bahkan ada suami saking nyeseknya ulu hatinya, udah batuk-batuk dia ke dokter, periksa ke dokter nggak ada penyakitnya, disuntik nggak ada penyakitnya, akhir di ronsen. Begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar istrinya, malotot ya doe. Ini namanya babnya bab. Ya mak, kalau emak seneng ketawa aja biar sehat. Hidup itu harus bergerak. Orang yang nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ya, benar. Bapak kalau bangun pagi ada yang bergerak berarti hidup. Tapi kalau udah nggak bergerak berarti ada proses menjelang kematian. Kenapa? Karena udah nggak bergerak. Mudanya pandangan hidup dipandang-pandang hidup. Udah rada tua harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Terakhir dipandang dia enggak hidup, dipegang dia enggak hidup, berarti tinggal satu, karena itu udah sisa hidup. Atau sesah nama kumaha we. Makanya lato-lato juga kalau yang masih kecil bunyinya garing tek 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 tek. Tapi kalau udah di atas umur 60-70, lato-latonya udah nggak bunyi parah. Paling ke belakang doang keprek. Keprek. Atuh maklum bae lato-lato tua. Tengok ke judulnya. Bu, ngaji dulu dikit nggak apa-apa. Ya santai. Saya yang penting hahaha Bu. Nanti pulang praktekin ya. Nyampe depan pintu kacai. Naik ke atas tempat tidur. Pasti salah kita teh ngomong na ih pamajikan aing geus PA. Molor bae. Gara-gara ustad lagi ustad PA meureuh. Ya, ini ada kamera, saya nggak tahu kamera dari mana. Tolong kalau yang nggak jelas diedit. Takut viral. Viral aing ripuh. Aman. Nggak ada tukang es. Aya. Gitu. Allah adil, Allah adil. Yang direndahkan orang serendah-rendahnya bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat setinggi-tingginya. Jadi kalau hari ini saudaraku kita direndahkan orang, kamu masih tetap jomblo sampai sekarang karena direndahkan oleh cowok kamu, Allah mau kasih yang lebih ganteng dan lebih cakep. Yang lalu biar berlalu. Kalau kamu ditinggal cowok sendirian, masih ada beberapa cowok yang lagi nunggu antrian. Ya. Jangan kemudian kamu nangis sedih, jangan. Nangis tidak akan menyelesaikan masalah. Iya teh. Asal ulah mahal-mahal be obral bae. Teh Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad adalah peristiwa yang luar biasa. Yang tidak ada di yang lainnya, hanya di Nabi besar kita Nabi Muhammad. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di saat Nabi sedang duka karena ditinggal oleh istri tercinta dan paman tercinta, Allah menghibur diberangkatkannya Nabi besar kita Nabi Muhammad. Dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Makanya kalau model kita sebersih-bersihnya kita tetap bebersih karena belum dibersihkan. Benar Ibu? Kita masih banyak urusan-urusan yang nggak jelas. Cek hehe. Tolong diperiksa speakernya, kayaknya ada kecoa kawin nih. Wing wing.
Simpel saja, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad, mondar mandirnya Rasulullah belain kita dari 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. 5 waktu pun kita masih ketinggalan. Jujur, nggak usah abang dah, saya udah dipanggil Ustadz subuh suka kesiangan, pulang pagi molor bae teteh, balik di jam 3 nya per subuh tegan subuh jam 9. Kata istri saya, wow sholat duha, dia tungguin kok duha ada kunutnya. Dan secara jujur kita semua pasti pernah ninggalin sholat, nunda sholat, mengengke-engkekan sholat, benar. Makanya orang yang akhlaknya bagus tuh, disiplinnya cakep, ngomongnya cakep, kelakuannya cakep, berarti sholatnya cakep, gitu aja. Aji Akri omongan yang nggak cakep, mukanya juga nggak cakep, biasa aja dong, jangan ikutan gitu. Ih teteh masa main nggak cakep gitu. Kenapa sih, emang teteh udah dingin? Kayaknya ngeliat laki-laki itu bawaannya sewot aja gitu. Bisa jadi sholatnya juga belum cakep. Secara jujur, ibu pernah denger nggak lagu qasidah? Kesinggung sebetulnya kita, tapi ternyata emang itu kita. Kan ada lagunya, subuh kesiangan, zuhur keret, asar diperjal, maghrib kecapean, isya. Coba ulangi. Ayo mak, ayo buka suaranya, ayo buka suara, tembak dada. Ayo, subuh kesiangan, zuhur kerep, asar maghrib isya. Tuh itu kita. Ibu yang apa lagu itu, bapak mah enggak ada yang ngikutin. Makanya saya kalau ngaji depan bapak-bapak gitu kayaknya gimana gitu, kayak garing gitu. Kalau ibu-ibu tuh kayaknya bahagia gitu. Kalau bapak-bapak tuh saya ceramah dipelototin, ketawanya dicicil. Gitu. Kalau ibu-ibu kan makanya ibu biar sehat panjang umur. Rata-rata ibu itu lebih panjang umurnya daripada bapak. Survei membuktikan di rumah tangga yang lebih dulu meninggal dunia adalah suami. Kalau ibu tuh gimana gitu, di pengajian aja seru, ini rame ya, dan ustadz tuh nggak capek, sedikit aja nyambernya gampang ya. Maaf nih, wujud kidam muhalafatu, hayan basiron. Jadi nggak capek gitu, banyak waktu buat istirahat, enak, sedikit aja nyambernya enak. Allahumma sholli. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnal
wa yus biwa wa nafasim bi'adadi kul. Hemat tenaga kan? Ilmu sedikit, akal banyak. Ya iyalah, emang ilmunya enggak ada. Tapi ibu-ibu tuh ketahuan ahli surganya, ngajinya rajin. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Makanya wajar bajunya banyak, seragamnya cakep-cakep. Kalau bapak-bapak ngajinya paling bulanan doang. Baju kokonya 2 bulan itu juga. Sampai setahun itu juga. Yang beda cuman kancingnya doang. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada putih. Asal diajak ngajinya tuh enak bareng. Saya yakin nih di masjid Baitul Amin pasti lebih seru. Saya yakin ibu-ibu duluan yang masuk surga. Saya aja selalu begitu Pak. Saya doain biar istri saya masuk surga duluan, saya belakangan. Kalau masuk surga duluan Pak, kita nih istri belakangan, berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Karena istri itu kan ahli sejarah. Istri kita itu Pak ahli sejarah Pak. Ribut 5 tahun Pak. Yang lalu 5 tahun. Ungkit sekarang masih hafal dia. Sementara kita udah hendak. Eta deui. Tuh ibu tuh enaknya begitu tuh. Makanya saya ceramah nih depannya ibu-ibu. Kayaknya bapak-bapak gimana gitu. Maaf ya. Karena kalau digini tuh nggak nyamber. Nih coba dah ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli lirabb inna syani'aka huwal. Kan enak nyamber cepet. Ibu diam coba bapak. Kan di depan masjid banyak nih ya kan. Ibu diam. Ayo nih nyamber nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-azi. Diam ibu. Al-azi. Tuh nggak ada kan? Sakit tahu sakit. Kita udah teriak dicuekin najong. Kalau bagian teriak kopi rada keras kopi. Kalau diajak ngaji mah enggak gitu. Kalau ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak gitu. Coba bapak, ibu diam sekali deh penasaran aing. Tempo banget atuh. Ibu diam. Dengekan, hampura bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Idza, ayo Pak. Idza, hayu atuh. Hayu atuh. Iza kamana bae sia Iza. Gerak balik Iza. Beda kan? Makanya yang masuk surga duluan itu kamu teteh. Bapak mah di depan pintu nangguan bae. Karena kamu rajin ngajinya rajin. Udah beli air minum belum tadi? Beli. Kiih bayar 5.000 kembalian anak kiih deui aing. Beli airnya, ntar selesai acara buka botolnya kita doa bareng-bareng. Kalau kita berdoa begini malaikat ikut mengaminkan. Jangan takut, airnya air kesehatan. Iya. Nah ini tukang airnya. Mukanya
Karena tukang air mukanya rada bening. Amin, masya Allah. Ya, karena air ini bukan hanya untuk kesehatan perut, toksin-toksin kalau kita suka keluar kencing sedikit tuh, kalau kita minum ini banyak kencingnya. Benar Kiai. Ya. Nah, Kiai kalau udah minum ini beser nggak? Iya pasti beser. Nah, Kiai jangan nahan kencing. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan nahan kencing. Kalau nahan kencing ntar jadi kencing batu. Itu nenek kencing batu, kencing pasir, kencing semen, bangun rumah Kiai. Aduh. Masya Allah. Wah. Udah ada bangun rumah dah. Bikin kontrakan dong. Siap Kiai. Tapi pokoknya jangan ditahan. Mak bawa pempes ukuran L enggak? Takutnya Aji Akri ceramah atasnya hahaha, bawahnya wer. Wow, aku khawatir karena klepnya udah rusak. Aduh, klepnya rusak. Aduh. Bercanda. Ini abang saya Mas Bayu, sahabat saya. Ini air ini bukan hanya untuk kesehatan, buat cebok juga bisa. Atau cai pan, mandi gak bisa bener. Iya teteh, beli teh. Ntar ujungnya kita buka, tutupnya kita ngedoa bareng-bareng. Mudah-mudahan teteh yang lagi kurang sehat Allah kasih sehat. Karena ini air kesehatan. Yang kedua kalau teteh lagi rungsing bener, sama teh mediatornya ke kiai pasti kalau nggak cai uyah. Masa teteh ngisep-ngisep uyah. Terus saya minum dulu boleh? Agak santai. Maaf. Mas Bayu maaf, makasih ya, maaf. Saya juga minum ini, bukan lagi ngiklanin, bukan. Lain promosi kayak lain. Nggak segera teteh meli bae gandeng aing mah. Nyaho batur keur dagang ngomong bae lain meuli. Kenapa mic-nya kurang dekat? Cek beli semen cek. Segini cukup. Lain kori itu mah lain. Nah, jadi kalau kori kan suaranya kayak tadi tuh, itu enak bang. Saya pernah belajar tetangga saya yang nyautin. Baru mulain, tetangga langsung nyaut, wasia kondangan. Tilu poe perasa ngaji, waan bae. Kori itu enak suaranya, masya Allah. Makanya mudah-mudahan kamu adekku sayang belajar ngaji, biar suaranya cakep jadi kori. Oh jadi kori enak. Juara nasional internasional pergi haji gratis, umroh nggak bayar. Makanya rajin ngaji, tiap hari ngaji. Ya, suaranya bagus, hafal Quran. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saha eta? Eta anaknya si teteh eta. Nu mana eta? Eta nu indungna reuneuh bae. Besok suara bagus jadi imam, mantep. Wah. Ikut pemain hadroh, vokalis hadroh, cakep. Wah mantep dah pokoknya kalau kamu daripada pagi siang ngeliatin HP main game matanya copot. Tuh di tempat saya anak kecil 24 jam main HP matanya jatuh pluk ya. Dimasukin jatuh lagi pluk aja. Sampai sekarang nggak nempel gini-gini aja. Karena keseringan main HP tahu bahaya. Mendingan belajar ngaji, buka Quran. Orang yang cakep baca Quran juga mesti buka Al-Quran. Orang baca Al-Quran pakai HP bahaya. Bahkan bisa jadi dosa. Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci Al-Quran doang. Tapi kalau kita baca Quran, buka Al-Quran, di dalam Al-Quran isinya ayat suci nggak ada lain. Tapi kalau kita baca Quran, buka HP, di dalam HP ada bang monyet telanjang ge aya. Nya bener. BF Jepang ge aya. Hah? Lain. Artinya apa? Yang pas baca Quran buka Al-Quran. Pernah ada kejadian. Kori lagi baca Quran pakai HP.
Ya, lobet. Akhirnya bingung. Tapi kalau baca Quran ada lobetnya enggak? Kalau kita buka Quran ada lobetnya enggak? Enggak ada. Yang cakep adabnya baca Quran sebelum baca ngalawudu heula, la yamassuhu illal mutahharun. Bebersih heula sebelum nyekelan Al-Qur'an. Mau ngaji cium Quran, selesai ngaji selesai baca Quran juga cium Al-Qur'an. Itu adabnya. Tapi ada nggak orang baca Quran pakai HP, cium HP? Pamajikanan ningali hehe nyium saha eta. Bener. Jadi yang cakep baca Quran pakai Al-Qur'an. Adik-adikku sayang, biasain ya. Nih santri-santri semua nih, kelihatannya kamu biasa, nanti gedenya kamu jadi orang luar biasa. Bisa jadi penceramah terkenal. Lihatin aja, dilihatin nih. Terlama-lama kan yang tua-tua pasti mati dong. Ya iyalah. Imam juga lama-lama mati nggak? Habis mati harus ada gantinya nggak? Makanya selalu di belakang imam liatin, perhatiin, nanti yang di belakang bakal ke depan, yang di depan bakal hilang nggak jelas. Biar aku ke belakang. Jadi kalau kita baca Quran, buka Quran, nanti suaranya cakep, didorong jadi imam, mangga, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cakep. Coba disuruh buat jadi imam. Ayo mangga, bukannya maju malah mundur. Ih, ayo mangga. Ayo atuh. Iya, ayo atuh. Mangga. Iya, ayo. Mau sholat maghrib akhirnya enggak sholat maghrib sampai isya. Main dorong-dorongan baik. Ayo atuh. Iya, ayo. Akhirnya PK isya gitu deh, Pak. Ya, benar. Liatin. Kelihatannya ceramah. Saru abai dengan duit aing mah. Atau ustad pagi ceramah, siang ceramah, merek diberi henteu dahar henteu, atau pae meureuh. Ya teteh, aku suka kamu ketawa, berarti teteh senang. Jangan terlalu banyak persoalan. Aku tahu dari wajah kamu. Iya maaf, muka kamu tuh sepertinya kayak banyak kekurangan gitu. Kurang duit terutama ya. Yang ketiga kurang kasih sayang gitu. Yang ketiga ya rumah juga emang kurang, belum direnovasi kan, ya kan? Nyautnya betul. Makanya minta duit yang asli jangan sama suami, teteh. Capek minta duit sama suami. Aslinya minta duit harusnya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Saya ulangi, minta duit jangan sama suami, mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami kermolor, teteh mau belanja, ngedoa, ya Allah mau belanja nih, belum dikasih juga, ya Allah, agak keras, tempelin mulut kita di kupingnya, ya Allah ngerti atuh. Udah 3 kali minta belum bangun juga, baca Yasin 3 balikan. Belum bangun juga usap, ngomong pelan-pelan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segera baik. Sebab katanya tidur itu latihan mati, teteh. Tidur itu latihan mati, karena mati adalah tidur panjang. Mati itu tidur panjang. Jadi kalau suami teteh pagi tidur, siang tidur, sore tidur, jangan dimarahin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Diemin aja, nanti lama-lama mati beneran dia. Jadi jangan kebanyakan pusing, benar? Ya teh, kumpul kita malam hari ini. Besok udah habis Rajab, habis Roah, puasa habis puasa, Lebaran eta duit deui bae. Bagaimana kita bilang, aku mencintai suami aku tanpa uang. Aku cinta, benar-benar cinta. Cepat mati teteh. Hari gini mau makan cinta gitu. Iya teh. Tetap kita butuh. Iya teh. Tapi bebasin, jangan terlalu pusing.
Jangan terlalu capek, bebasin. Punya suami pelit, punya suami koret, jangan dilawan pakai mulut. Ribut suami istri, KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang teteh pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Itu sarua bae meureun. Benar. Iya teh. Ngapain lapor-lapor? Gampang kata kiai, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Raja, presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perem. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Pulanglah. Selesai daripada ribut ya teh. Nanti di rumah praktekin ya teh ya. Kalau suami kopi, teteh nyaut, bagaimana? Hai ngopi tunduh ya, ada apa? Marah teh, cabok siak waing, teteh jangan mundur, maju. Angkat kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar ti dia ya, gera balik ke dia ya. Selesai. Ya lampuna rada ieu teh. Agak silau gitu. Ya. Ingat teteh pesan saya begitu ya. Jangan pusing-pusing. Kenapa teteh kalau berantem kalah? Bukannya kalah, teteh nggak siap. Teteh tuh orang hebat. Man teteh nggak paham. Ya kalau suami maju, teteh jangan mundur, maju lagi. Itu yang bikin suami makin nafsu karena tetehnya mundur. Kalau udah marah, cabok siak waing, maju. Aing rek dicabok, paehan aing. Paehan ya. Gue tahu kalau gue mati lo mau nikah lagi ya, Pak. Pasti suami yang mundur. Hegra bae, coba. Ya, kalau nggak percaya buktiin. Nah, kalau suami marah, teteh jangan mundur, maju. Cabok siak waing. Naon? Ya paehan ya paehan. Gitu. Coba suami nanti yang mundur. Ya teh. Suami. Kiai. Tapi kalau saya mah nggak takut sama istri Kiai. Oh nggak takut? Nggak takut. Wah hebat. Bener. Saya cuma 2 yang takut Kiai. Yang pertama? Yang pertama takut sama Tuhan. Yang kedua? Yang kedua takut sama pasangan hidup saya. Sama bae. Sama bae. Kiai. Bener nggak takut sama istri, cuma pasangan hidup Kiai. Oh. Kalau saya mah nggak takut sama istri, cuman istri saya nakut-nakutin mulu. Ya Mas Bayu nih luar biasa, keren, ganteng. Dia pernah artis juga Bu. Sinetron apa Mas Bayu dulu? Bayu Cinta Luna. Tuh Cinta Luna pernah main. Man waktu dia main pas tayang listrik ngejepret. Iya Kiai. Dia juga pernah sinetron juga. Pernah sinetron juga main di sinetron apa dulu, Rahasia Ilahi ya? Iya, azab. Ya yang kuburan becek. Jadi emang bener Ibu kalau dibuka YouTube-nya dia pemain sinetron, tampang-tampang pemain sinetron kan ada. Kalau saya kan tampang-tampang nggak jelas Bu. Kadang-kadang saya kalau diajak syuting ya main sinetron, kalau diajak ngelawak saya ngelawak, kalau diajak maling motor nyusul. Udah capek belum? Coba atuh, capek dong. Udah capek belum? Ibu udah ngantuk belum? Ngantuk dong, kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar ini. Kuat sampai pagi kuat. Masya Allah luar biasa. Ada teteh yang di sana juga kuat sampai pagi teteh. Wow, ternyata ini sekampung security semua. Ya balik lagi teteh, pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja. Kalau udah capek ngomong ya. Mak udah capek. Udah pengen pulang. Cepet atuh pulang. Masih kuat. Masih kuat. Belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusah kita kejang-kejang. Belum pernah. Belum pernah. Emak belum pernah ngeliat undang penceramah sampai. Belum pernah.
kejadian nih di Pasir Gadung ya, kejadian ya. Iya loba amat cai perang saing ya. Ya cai sih. Segala aya larutan cap kaki panitia tebuh. Ya cai eta cai. Ya Allah ternyata jadi penceramah bukan sekedar minum doang, Bu. Ini kalau ditaruh di toples bisa bareng nih nanti. Kita ngadu cupang. Alhamdulillah, berasa kalau air sehat tuh adem di Uluwati, Bu. Ini teteh habis berantem nih sama suami teteh, ya. Berasa panas. Minumnya jangan air hangat, jangan. Berasa panas, air adem aja gitu. Yes, ini tiis ka bool-bool eta. Ya balik teteh. Orang yang bagus ngomongnya berarti bagus sholatnya. Orang yang bagus akhlaknya berarti bagus sholatnya. Kalau ibu punya suami galak, bisa jadi belum bagus sholatnya. Orang yang bagus sholatnya yang mana, Bu? Yang khusyuk. Yang khusyuk. Apakah kita bisa khusyuk? Belum tentu. Kadang-kadang kita waktu sholat kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata waktu sholat Allah nggak besar banget di kepala kita, yang besar utang kita. Allahu Akbar, banyak kita nyebut Allahu Akbar, ternyata utang kita lebih banyak, urusan kita lebih banyak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Saking banyaknya di kepala kita urusan sampai lupa kita rakaatnya. Nanya sendiri, Allahu Akbar, berakaatnya asa 2 tilu iya. Itu kita, bener ibu. Makanya beruntung ada selesai sholat ada istighfar. Artinya apa? Sholatnya wajib, istighfarnya sunnah. Buat menyempurnakan yang wajib, iya yang sunnah harus dikerjain. Selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah. Ya mak, benar itu. Nah makanya model kita secakep-cakepnya kita masih ada kurangnya. Apalagi kebanyakan urusan gara-gara pekerjaan, gara-gara bisnis, gara-gara proyek. Banyak yang tertunda, benar. Dan nunda-nunda sholat itu urusan kita biasanya tuh. Ngobrol ya Bu, azan, benar. Kirain diem di pojokan, kirain lagi dengerin apa gitu, nggak taunya main slot. Tapi kalau ibu-ibu mah rajin begini ngajinya nih. Usul ke ketua panitia, ini cakep ini jamaahnya malam hari ini. Masya Allah luar biasa. Bikin acara seperti ini sama panitia kalau bisa seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Tekor koret si teh. Nyumbang goceng, tekor. Bercanda teh, bercanda. Ya aku tahu kamu pasti banyak uangnya. Mudah-mudahan pulang dari sini banyak uangnya. Jangan pusing-pusing ya teh. Kalau emang masih susah juga, masih miskin juga ya nggak usah marah. Emang miskin udah turunan kok. Mak, bapak, kakek, nenek miskin kan gitu. Akhirnya kita ngikut miskin juga wajar lah. Kalau kecuali saya bapak ibu saya nggak ada yang miskin. Kakek nenek juga nggak ada turunan miskin. Fakir. Miskin kan susah, iya mah fakir, belangsak pisah. Makanya kenapa saya diajak-ajak tahlil, teng tahlil itu kalau tahlilan. Mak saya udah teriak cepetan ikut bapak tahlil. Kenapa sih mak? Emang nggak masak. Makanya kalau ada yang mati ibu saya senang tuh ada yang mati lagi tuh gitu. Jadi beruntung makanya sampai sekarang saya nggak berani membidahkan tahlil. Sampai viral tuh kalau ibu di hari lebaran pernah viral kan summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wailah hadrati khususan abina bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang belah situ tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Ayo pelebaran jalan dijual. Ya deh. Boleh bercanda, Bas ya buat saya boleh, tapi isinya Bu ada kobil tuhnya, ada aja zutukannya itu Bu.
Apa itu tawasul? Nyambung-nyambung. Jadi ternyata besok kita di kuburan, Bu, sendirian tuh gelap. Ibu tahu kuburan gelap nggak, Bu? Gelap, sekalipun yang meninggal orang PLN tetap aja poek. Karena nggak bisa narik kabel sih, nggak bisa pasang token di situ. Mana yang bikin terang? Nih taklim nih. Hari ini kita kumpul majelis kita Rajab, terus kemudian besok sama-sama bebersih kita nyambut Ramadan. Bener, Bu? Di Rajab kita ketemu, di Ramadan kita berharap sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bisa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Habis itu kita sambung lagi ke Lebaran, kumpul kita halal bihalal. Mudah-mudahan emak sehat, ketemu Ramadan tahun berikutnya. Amin. Ya, Bu. Ya, Bu. Teteh yang penting teteh sehat, panjang umur, emak sehat, panjang umur. Jangan banyakin pusing, anak udah pada gede. Bebasin aja teteh, capek. Kata kiai, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Kalau kira-kira bapaknya tukang mancing, anaknya nyusul kemana, Bu? Pasti ke empang, benar. Ya, tapi kalau bapaknya ke masjid, anaknya nyusulnya kemana? Ke masjid. Pernah ada kejadian anaknya nyusul ke masjid disuruh emaknya. Gara-gara telur satu di kulkas diceplok buat mancing. Harusnya buat makan anak, diceplok buat mancing. Ya, Bu. Karena kata kiai, anak nakal cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya. Kan anaknya. Simple nih. Kalau punya anak nakal, katanya anak nakal cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan ibunya. Ah, beda, ini kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Emak nggak lihat kehalangan triplek. Aslinya mah sekarang kita kenapa resep begini? Karena emak bapak kita lebih senang begini. Besok kita kerja sibuk, tapi tetap kita masih bisa menyempatkan diri seperti ini. Kita punya duit sebetulnya penting, tapi masih kita bisa patungan untuk menyukseskan, membantu acara ini. Berkah ini, Ibu. Ibu nggak kaya, sabar, besok anak. Anak nggak kaya, ada cucu. Jadi harapan orang tua nggak pernah jauh, Bu. Kalau nggak di anak, di cucu. Nggak di cucu, dicicit. Habis cucu kan cicit, habis cicit cucut. Habis cucut banyak, ada cumi, ada udang. Nah, termasuk kita sekarang udah jadi orang tua tanpa sadar. Dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak punya orang tua. Hari ini berasa, Bapak, kita udah jadi bapak dari anak-anak kita. Kenapa anak kita nakal? Bisa jadi dulu kita waktu orang tua lagi ngomelin kita, kita tinggal pergi. Karena urusan dunia, urusan kerjaan, urusan rumah tangga, jangan pernah ngelawan orang tua. Kelar itu. Kalau urusan surga mesti ngaji, karena ilmunya yang ngajarin masuk surga kiai. Gitu katanya. Jadi hari ini kita kumpul Isra Mi'raj, kumpul kita bebarengan patungan, sukses ini acara, panggung sampai roboh jadi diri lagi. Ya, Bu. Terus kemudian jamaah kumpul segini banyaknya, Masya Allah, luar biasa. Saya nggak nyangka saya sampai sekarang belum ada yang pengen pulang. Pulang dong. Ya, tarik suaranya yang keras. Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Ramadana wa hasil maqasi. Itu enak lagi. Allahumma fi Rajaba wa balighna wa hasil maqasi. Amin ya rabbal. Dah, biar ibu pada sehat semuanya. Yuk bareng-bareng kita baca doa biar Allah kasih kita sehat. Ramadan ketemu Ramadan, ketemu lagi Ramadan berikutnya. Ibuku sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Allah kasih sabar, kuat, tabah. Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya. Allah jadikan anaknya yang soleh dan solehah. Yuk bareng kita doain. Kalau ibu ditinggal mati suami, ibu cerai mati, doain biarin di dunia enggak lama, ntar ketemu lagi di surga. Ya, Bu, kita doain suami kita yang udah meninggal duluan.
Ya, kalau yang masih sehat doain biar sehat terus, biar kaya banyak duitnya. Kita surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kunci surga ada di suami. Surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Telapak kaki bapak nggak ada surganya, jempolnya doang hitam-hitam gede-gede. Ya, jadi ibu yang punya surga, tapi suami yang punya kuncinya. Kasihan suami, semua suami pengen membahagiakan istrinya, pengen setor duit yang banyak sama istrinya, tapi apalah daya. Lihat wajahnya bu, kelihatannya serius ngaji, pikirannya malah lagi di mana-mana. Tuh bapak tuh bu, saya juga kan ngalamin. Aku sama kamu. Ya, jadi bapak tuh capek, makanya cari senang abang. Jangan nyari susah. Jangan sampai di ronsen begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar istri abang. Matanya melotot, nganga teh aduh. Itu biasanya nggak panjang umurnya. Orang kalau kebanyakan nahan hati ya bu, sakit hati, nahan hati, kesel hati, nanti gampang bolong paru-parunya. Kelihatan abang orang yang banyak urusan main hati itu batuknya rada panjang tengah malam. Batuk sehat nggak banyak, sehat. Kalau batuk udah kurang sehat rada panjang. Itu udah kebanyakan penyakitnya tuh. Ya nggak sadar abang udah lama dibikinin sakit sama bini itu. Mana abang kuat aja nahan. Aku tahu kamu paru-paru kamu bisa bolong gara-gara kebanyakan nahan. Bebasin abang, waktunya ketawa girang tawa aja. Temen nongkrong. Ya nongkrong di pos diri nggak apa-apa. Kalau nongkrong di WC cebok bang. Takutnya kelupaan. Abang saya, adik saya udah malam. Ibu udah punya air. Udah 12.000. Lebihin buat saya 15. 2.500 kasih saya. Banyak teman-teman saya. Daripada ngepet gagal. Udah maksa ngepet pengen jadi babi. Begitu pakai baju malah jadi kucing. Bukan dilemparin duit malah dilemparin tulang ikan. Jadi jangan maksa pengen kaya, mendingan begini sehat, amin. Biarin gak kaya tapi bisa nyumbang di acara, amin. Sebab di banyaknya rezeki kita yang bikin awet nih bu, kayak gini bu. Makanya kalau acara demi acara keagamaan seperti ini saya belum pernah dengar ada orang nyumbang sampai habis-habisan, bangkrut usahanya, bangkrut rumah tangganya hancur, saya belum pernah dengar. Tapi kalau orang nongkrong gak jelas banyak yang hancur, ya bu. Apalagi main duit gaib, duit setan tuh bu, ya bu. Akhirnya setan semua itu punya kumpul. Duit gaib gampang raib, mendingan yang nyata-nyata aja punya duit bantu panitia, ya bu. Biar ibu tambah sehat. Daripada ibu pelit besok jadi penyakit, bu masuk rumah sakit hampir 100 juta. As-shadaqatu tanfa'ul bala, ya bu ya. Ayo tambahin 2.500. Si teteh anjing jana. Aku tahu sebetulnya kamu mau ngomong begitu kan, karena di belakang aku aja aku lagi ceramah pakai peci. Coba ketemu di jalanan, ini tambahin 2.000 si anjing. Jadi malam hari ini sengaja panitia ngundang saya supaya malam hari ini kita besok nyampe ke roah puasa kita udah bahagia, jangan susah-susah, jangan pusing-pusing. Ya mak. Orang mati itu bagaimana hidupnya? Orang mati akhir hayat itu bagaimana hidupnya? Kalau dia tiap hari megang botol, bisa jadi matinya lagi megang. Makanya berhenti main rongsok teman saya. Ada orang munda mandir di jalanan, matinya di atas motor. Berarti tiap hari emang naik ngojek dia. Artinya siapapun kita pada hasil akhirnya kita bakalan aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang paling lama ngikutin kita, yang sering ngikutin kita, nggak ada lain kematian. Kalau udah nyampe habis ibu, mana yang nolongin kita malam hari ini kita kumpul, Allah kasih sehat panjang umur. Allah bantu, Allah gampangin rezeki kita sehingga kita bisa bantu acara. Kalau bayar saya sendirian berat. Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Cukup di Pasir Gadung, ngundang saya sekali aja. Mahal, sayang. Ya teh,
Sengaja saya kalau ceramah begitu supaya ustadz yang muda-muda ngangkat jadi mahal. Saya nggak diundang, udah begitu aja. Terang-terangan saya mah. Kok diundang ceramah mahal? Kalau mau rame mahal. Kalau mau bener murah. Ya bu, benar. Kalau mau rame mahal. Panggung nih mahal nggak? Mahal. Gede nggak bu? Gede. Lampunya banyak nggak? Itu sampai lampu tuh nyenter. Untung saya pakai legging. Kenceng banget, kalau enggak wah ngongkong Ustaz. Ini cakep nih lampu buat ngobor kodok nih. Jamaahnya banyak, panitianya kompak, luar biasa. Luar biasa saya ngelihat Pasir Gadung ini masyarakatnya kompaknya luar biasa. Mudah-mudahan masuk surga bareng sama kampung-kampungnya. Iya, kalau kita berteman sama orang Timur Tengah pengen masuk surga sama orang Timur Tengah, udah sama orang kita aja ngapa sih pusing-pusing? Benar. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat, biarin gak ada orang lain, asal di surga kita bareng sama orang-orang tua kita. Karena susah senang kita hidup sama orang tua kita, bahkan bisa sehat kita, panjang umur, punya gaji, punya jabatan kita kerja sekarang, bisa jadi itu doanya orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita berbagi, kita sebut orang tua kita, nenek kita yang sudah nggak ada, insya Allah pahalanya ngalir. Bukan dagang ini, bukan ini juga bukan air doa, air kesehatan. Minum aja. Ya, kira-kira demen ya minum, kalau enggak ya orang belum punya mau minum apaan dia. Sono ke air keran. Ya teteh saudaraku, girang terus ya, sehat terus ya. Yuk udah malam yuk pulang yuk. Oh masih kuat teteh, masih kuat. Emang ada Ustadz dianterin pulang pakai ambulan tuh ada? Ini saya sukanya begitu di Pasir Gadung, masya Allah, anak mudanya asik, emak-emaknya, muda-mudinya asik, bapak-bapaknya asik. Saya dengar semuanya, banyakan hampir mayoritas karyawan. Saya nggak melihat karyawan ibu, itu pesantren Korea. Ya artinya bukan hanya di pondok, di situ pun kita boleh sholat ya bu, ngaji boleh, bahkan orang sambil kerja sambil ngapalin Quran bisa, bener. Tangannya bekerja, mulutnya zikir, boleh nggak? Boleh. Itu pesantren Korea, bagian nyabutin benang. Nggak apa-apa, emang saya juga pengen kerja di situ. Cuman karena sekarang saya udah nggak diajak sama Parto, masing-masing ya alhamdulillah, likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Makanya adikku saya yang waktunya ngaji, biar kata kita jadi pedagang, jadi karyawan, jadi artis, jadi pejabat, begitu tua mau pulang ke masjid udah biasa. Kenapa? Masih kecilan sering di masjid. Adekku, anak kita bu, nongkrong di pinggir jalan beresiko, ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil karena nongkrongnya di pinggir. Tapi nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia, jangan ngapain ke situ ya bu. Anak kita selawatan waktunya selawatan, azan waktunya azan, masuk kumpul bareng, masjid segede-gedenya, masya Allah. Besok keluar nih dari Pasir Gadung, masjid Baitul Amin, itu anak-anak kita mau jadi karyawan, mau jadi bos, mau bosnya Jepang, mau Korea, enggak peduli ya bu. Yang penting akidahnya tetap cakep. Begitu pensiun pulang masuk ke masjid jadi imam, cakep udah itu. Kenapa? Karena biasanya dari masih kecil digiring terus. Makanya malam hari ini saya nggak nyangka, begitu saya masuk, masya Allah, ini dari mana ini orang? Berapa kecamatan ini ibu? Berapa RT? Udah yuk pulang yuk, pulang yuk. Jangan gara-gara ada saya rumah nggak kekunci, ntar ibu TV-nya hilang. Sampai pagi. Ada batu nggak di situ bu? Ayo bareng-bareng lempar ke sini. Ibu latihan jumroh belum pernah ngeliat Ustaz step kita. Dah saudaraku, yuk balik lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang sifat tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Ya, nggak sombong. Kalaupun saya ceramah bu, bukan lagi meremehkan ibu, enggak. Saya nggak ada ibu, nggak ada papanya. Saya nggak ada panitia, nggak ada papanya. Emang urusan sama dia semua. Ya bu, dengerin nih.
dengerin ibu. Saya bukan lagi sombong, bisa jadi yang masuk surga duluan panitia, donatur yang masuk surga duluan. Penceramahnya malah belakangan. Sebab kalau penceramahnya duluan, panitia belakangan, dia punya hak tuh teriak tuh, gue yang bayar gitu. Saya malu digituin tuh. Biarin panitia masuk surga duluan, gue belakangan. Gue takut di sana ntar dia bikin acara lagi, gue nggak diundang. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar bukan sekarang, abangku, saudaraku. Orang yang paling benar di hadapan Allah, kalau matinya husnul khatimah, masuk surga dia, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Oh, dia nggak ibadah bisa masuk surga? Bisa, hak patennya Allah. Surga neraka itu bukan hak patennya kiai. Ada orang masuk surga karena dia nggak ibadah? Ada. Dari mana dia masuk surga? Kata kiai, bisa jadi dia masuk surga karena sifat Ar-Rahmanir Rahim, karena sifat kasih sayangnya Allah. Saya nggak berani memponis bahwa seolah-olah Akri kelihatannya kayak orang benar, padahal baru kelihatannya. Iya teh, yang tahu saya bukan teteh, istri saya tahu. Istri saya tahu banget. Saya salah mulu. Abang, ternyata di depan istri jangan pernah berharap kita menang. Manusia, suami yang cakep, kalau yang selalu salah dan ngalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Jangan pernah berharap pengen menang, teteh. Bener, suami harus selalu salah dan ngalah, baru tuh suami surganya bareng. Iya teh. Nanti sampai ada suami begitu di surga dikasih bidadari, apa dia bilang? Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ini. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku. Karena selama hidup di dunia susah senang dia sama aku. Cakep nggak suami yang begitu? Di Pasir Gadung kagak bakal ada. Termasuk yang ceramah juga. Kalau di dunia udah sengketa, apalagi akhirat. Begitu tuh butuh. Cucian sono lebih berat daripada cucian sini. Bahkan ada orang yang sakit yang nggak mau berobat. Apa kata Kiai Al-Maridu kafaratuz dzunub? Sakit itu penghapus dosa. Saya punya kiai begitu, dikasih suruh bawa ke dokter nggak mau, tapi dia bawain dokter ke rumah, dikasih obat dia minum, disuntik dia mau. Selesai dokter pulang, obatnya dibuang. Apa kata dia? Al-maridu kafaratuz dzunub, sakit itu penghapus dosa. Tuh orang yang cakep tuh, Bu. Kita baru puyeng aja udah ngamuk. Ibu berangkat ke rumah sakit kesel, sampai di rumah sakit juga kesel, sampai begitu habis ajalnya lagi kesel. Makanya saya nyari senang, abangku, saudaraku, siapapun penceramahnya, ya Bu, nggak terlalu penting. Yang penting ibu bahagia aja. Kalau ibu ngundang penceramah, tobat, orang yang nggak tobat masuk neraka, ya sama aja dia lagi ngatain dia sendiri, Bu. Benar. Khatib Jumat teriak, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khatib, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Kata khatib. Apakah yang teriak takwa berarti paling takwa? Belum tentu. Iya Bu, ibu ngelihat saya ceramah kelihatan kayak orang benar, apakah udah benar? Belum tentu. Ya, bisa jadi ibu-ibuku yang duluan masuk surganya, akhir hayatnya husnul khotimah. Ibu mah enak, dari tadi nggak mikirin ngomong apa. Iya, bayar goceng duduk kelar. Iya Bu, saya juga besok gantiin gocap, saya mau. Siapa yang mau gantiin saya? Kasih jigo. Ya Bu. Nah, udah malam, abang-abang saya udah capek. Kiai-kiai, guru-guru saya juga udah ukurannya istirahat. Semua anggota badan punya hak, jangan bunuh haknya. Perut punya hak untuk makan, jangan dikosongin terus. Perut kosong gampang masuk angin. Tuh anak hadro berarti udah nyaut, perutnya udah kosong. Ibu belum pernah orang malam-malam makan salak. Bener sih, agak rapet keluarnya, ngedennya juga cuman rada berat. Tapi kan kalau nggak dikasih nasi juga, udah makan belum? Tuh, makan. Jangan sampai jadi pemain hadro berguguran. Karena ntar makan habis ini, makanya jangan lama-lama. Dah ibu, yuk bareng-bareng kita baca doa ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat panjang umur. Kita juga sehat panjang umur. Allah kasih banyak rezekinya. Allah kasih mudahkan, Allah kasih berikan kelebihan. Besok kita punya bos sayang sama kita. Naik jabatan kita, naik gaji kita.
ibuku, teteku, saudaraku, nggak ada kekuatan lain. Ad-du'a ruhul ibadah. Ya Bu, bahkan pesan kiai, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah yakin seyakin-yakinnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudaraku, ibuku yang belum punya air beli. Kalau yang enggak ya koret meren. Udah, ayo sayang, mudah-mudahan banyak rezekinya. Yuk bareng. Ayo. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Tukang nulis salahnya di tulisan. Tukang nyuci masih salah di cucian. Ya Bu ya, kita ini manusia yang selalu salah dan dosa. Al insanu makhlul khata wan nisyan. Ya Bu, kecil-kecil pelan-pelan, yang kita anggap kecil ternyata udah gede. Dosa kita yang kita anggap kecil sekarang udah gede. Yang kemarin kecil-kecil anak kita sekarang udah gede. Bisa jadi dosa kita yang kita anggap kecil juga udah gede. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Jadi yang kecil bisa gede, yang gede juga bisa habis-habisan karena kita istighfar. Ibuku, saudaraku, emakku, nenekku, adik-adikku sayang, mudah-mudahan besok jadi anak yang cerdas. Jadi anak yang soleh, pinter, sayang sama bapak ibunya, sama gurunya, sama kiainya. Besok jadi ustadz penceramah juga. Ya, yang lebih cakep, jangan kayak saya yang nggak jelas. Ya, ayo bareng-bareng Bu, bareng-bareng. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha ila hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut emak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita bakal disebut juga sama anak-anak cucu kita, kawan kita, sahabat kita. Suami ibu yang meninggal, yang sudah mendahului ibu di dunia sebentar, besok di surga kita sama-sama. Kalau cerainya cerai mati, kalau ibu cerai ditinggal kabur, nggak usah didoain, terserah dia, mau nabrak tiang terserah, mau kejedot mobil terserah. Ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya, kita doain yang baik-baik aja ya. Yang masih ada tuh suami ibu tuh, mudah-mudahan yang hitam cepat putih. Biarin dia hitam terus juga nggak masalah, asal duitnya banyak. Sehat ya Bu ya, kuat di tempat kerja, kuat di atas ibu juga. Maksudnya duduknya di atas ibu gitu, ngangkat lemari apa, udah kadinya baik pikiran najong yang. Yuk bareng. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Emak-emak saya biar sehat, yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sebab di usia kita yang udah di atas 50 pasti ada penyakit Bu, tinggal kapan nongolnya. Mudah-mudahan teteh saya sehat terus. Yang biasa marah nggak banyak marahnya, karena orang yang sering marah-marah cepet tua Bu. Tetangga saya siang marah, malam marah, sore marah, mati malah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita, bisa jadi kita sehat panjang umur sampai sekarang karena ada doa orang-orang tua kita. Bisa jadi kita sekarang ini kumpul bareng, punya persoalan yang beda-beda, bisa jadi yang baik itu karena kita sayang dulu, kita hormat sama orang tua kita. Siapa orang yang menghormatin emak bapaknya nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Artinya pengen punya anak bener, emak bapaknya kudu bener. Kita minta barokahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu akbar. Yuk yang keras suaranya, mudah-mudahan cepat berangkat umroh. Amin. Cepat yang yang sudah setor haji, mudah-mudahan Allah percepat berangkat hajinya. Mudah-mudahan yang lagi bingung Allah buang kebingungannya malam hari ini. Yuk bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Tutup dengan doa, doanya sama kiai. Mana panitia MC? Apa langsung ada kiainya? Oh ada, iya. Ibu saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Tapi saya senang sama ibu, jangan ada dosa di antara kita, tetehku, saudaraku ya. Mudah-mudahan sehat terus. Sekali lagi emak ya. Dosa saya udah banyak, jangan ngelihat saya ibu nggak demen nanti ketularan di anak ibu. Apalagi ibu lagi hamil ya. Jangan enak ngelihat saya, nanti anak ibu jadi mual-mual. Nah, salam sayang saya dan hormat saya buat teman-teman panitia, terima kasih. Para pengurus masjid terima kasih. Mohon maaf. Yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid kita. Bukan hanya malam hari ini, setiap hari dan seterusnya. Mudah-mudahan masjid kita semakin ramai jamaah untuk sama-sama kita beribadah ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Enggak ada lain bakal kita selain takwa. Takwa imtisalul awamirillah wa jatinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salam sayang dan hormat buat semuanya. Ibuku, tetehku, saudaraku. Tutup dengan doa ya, jangan kemana-mana ibu. Tutup dengan doa ya. Kalau masih butuh air masih ada di sana tuh. Ada yang nunggu tadi ya Mas Bayu ya. Di sebelah mana Mas Bayu? Ada banner. Yang ada banner tuh Bu di sebelah kanan ya Bu ya. Ibu buktiin sendiri kalau air itu nggak ngaruh, ibu buktiin sendiri. Nanti ada nomor teleponnya, kalau dicobainnya enak ibu telepon. Itu air kesehatan ya, mudah-mudahan sehat terus mak ya. Jangan banyak minum soda, jangan minum yang asin-asin, asem-asem nggak usah. Ya Bu ya. Apalagi air-airnya nggak jelas, teh manis, kebanyakan teh manis juga nggak usah. Air putih aja biar sehat panjang umur. Toksin semuanya ntar biar sehat ya Bu ya. Tetehku makasih, maafin, mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan malam hari ini para donatur semuanya ya bertambah-tambah rezekinya, amin. Dan kita belajar apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghargai dan menghormati ibu bapaknya, nanti ke depan dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Salam sayang buat tetehku, saudaraku. Maafin kalau ceramah saya kurang berkenan, mohon diikhlaskan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah-tambah amal ibadah buat kita semuanya. Ya nenek, lope, makasih. Lope, makasih. Oke, kalau besok ketemu saya di restoran nggak usah ditanya udah bayar apa belum, bayarin aja. Terima kasih saudaraku. Teman-teman panitia juga terima kasih. Yang seragam hitam-hitam panitia, oke, lope semuanya, teman-teman juga cowok lope semuanya. Yuk balik yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.